Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi nih sama saya Nabila Virginisa di acara OMG, obrolan milenial religi. Nah, kali ini saya nggak sendiri, ditemenin sama teman saya. Siapa namanya? Saya Alvinur Peijin, bisa dipanggil Al. Al Eldul kali ya. Nah, kali ini kita mau ngebahas atau mau apa ya, nggak diskusi juga sih, kayak sharing aja ngobrolnya tentang insecure. Nah, tema kali ini insecure harus bersyukur. Nah, insecure emang lagi ramai dibicarakan ya, Al. Ya emang lagi rame. Kebanyakan di kalangan anak muda sih. Iya, apalagi cewek ya. Iya, cewek. Cowok juga kadang adalah gitu yang insecure juga, gak hanya cewek. Nah, kalau menurut pandangan laki-laki nih atau cowok, apa sih insecure? Kadang suka insecure gak sih? Tentang apa coba? Kalau misalkan insecure-nya itu misalkan, aduh aku tuh terlalu ganteng atau gimana gitu. Ya mungkin kalau dari cowok sih kadang kalau misalkan ngelihat orang gitu kalau lewat, kok kelihatan ganteng gitu atau bersih banget gitu, kita juga kadang suka kayak iri lah gitu, kayak insecure. Cuma kalau cowok sih kebanyakan ya bodo amat sih sama penampilan, tapi kadang juga ada beberapa orang yang suka ngerasa kurang gitu, atau dari penampilan ataupun dari wajah atau apapun lah itu. Kalau dari cowok sih kayak gitu. Kalau dari cewek nggak tahu. Kalau dari cewek ya mungkin kebanyakan cewek sih yang insecure. Pasti kalau cewek itu misalkan kayak ngelihat cewek yang lebih cantik apa gimana, pasti kita tuh suka, aduh kok aku kayak gini ya, gitu. Nah, biasanya insecure itu akibat kitanya tuh kurang bersyukur, bener nggak sih? Ya kan insecure itu kayak bisa disebut kayak yang iri gitu sih, lihat orang lain kayak gimana, kita pengen kayak gitu, padahal orang lain juga sama kalau ngelihat kayak kita kayak gimana gitu, sama-sama insecure mungkin ya. Iya, pasti ya, setiap orang pasti punya sisi insecure-nya ya. Malah kalau misalkan kita terlalu pede, nanti disangkanya apa sih, pede banget, pasti kayak gitu. Cuman kan insecure berlebihan juga kan gak baik, karena dalam Islam juga mengajarkan bahwa seluruh umatnya untuk selalu mensyukuri karunia-Nya, tetapi tidak semua orang bisa menerima kekurangan yang mereka miliki. Ada rasa iri dengan kelebihan orang lain. Nah, mungkin ini yang disebut insecure, benar gak sih? Ya, kita jadi orang itu sebenarnya harus banyakin bersyukur daripada insecure, karena setiap orang juga punya kekurangannya masing-masing. Kalau saya pribadi sih lebih ke penampilan tuh lebih ya bersyukur aja lah gitu. Udah kita segini adanya, kalau misalkan bisa memperbaiki lebih baik lagi ya perbaiki. Mungkin itu kalau dari sisi laki-laki. Kalau dari sisi perempuan sih gimana ya? Kalau perempuan kadang kalau lihat perempuan juga yang ini cantik, yang ini cantik gitu, tapi bukan hanya dari penampilan sih, mungkin bisa dari body shaming juga gitu kalau lihat perempuan. Kalau laki-laki gitu, lihat pandangan ke perempuan. Nah, malah kadang body shaming juga salah satu penyebab atau akibat kitanya insecure. Misalkan nih orang-orang misalkan ngeliat gitu, ih kamu gendut, nah kita jadi insecure gitu loh, gitu. Biasanya body shaming itu berakibat jadi insecure gitu. Iya, sebenarnya cewek sih itu ya. Kalau cowok agak ke dari penampilan sih cowok mah. Kalau ke body shaming nggak begitu sih. Kadang cowok mah kan orangnya bodo amat gitu. Ya udahlah jalanin aja. Kalau cowok paling cowok mah lebih insecure itu ke style gitu. Kayak yang misalkan penampilan, kita tuh ngerasa kurang penampilan, kurang apa gitu dari pakaian atau apalah. Paling lebih ke itu sih laki-laki mah insecure-nya. Oh, jadi itu mah ya sama aja sih ya, insecure akibat dari insecure itu berarti kita kurang bersyukur kan. Nah, ada nih dalam surat, padahal sesungguhnya
Allah itu telah memberikan yang terbaik bagi setiap hambanya, sebagaimana tertera dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Nah, dari ayat ini kita juga sebenarnya lebih harusnya kita lebih pede ya. Mungkin aja kenapa kita nggak punya dikasih ini, di orang lain punya, mungkin itu bukan yang terbaik bagi kita. Padahal udah dikasih sama Tuhan ya, jadi, sama Allah. Iya, jadi kitanya tuh kurang bersyukur gitu loh. Nah, terus dari penyebab dari insecure itu, sekarang dampak dari insecure-nya. Nah, dampaknya kira-kira apa nih? Ya dampaknya banyak sih insecure, kayak misalkan kita ngerasa kurang dari penampilan, kita maksain buat lebih baik lagi, cuma yang seadanya gitu. Jadi segala hal lah gitu, misalkan dari penampilan juga kan, kalau misalkan lihat orang penampilannya keren banget nih, stylenya, kita pengen kayak gitu, cuma dengan keadaan yang pas-pasan kan. Jadi gimana maksain. Makanya kan harusnya lebih bersyukur gitu. Padahal setiap orang kan pastinya punya kelebihan sama kekurangannya. Mungkin kita punya kekurangan, tapi kita juga punya kelebihan. Orang lain pun sama, mereka punya kekurangan, mereka punya kelebihan. Saling inilah, kalau misalkan orang saling melengkapi kali ya. Gak semuanya harus sempurna gitu. Benar. Padahal dampak insecure ini ada juga dari kesehatan nih. Sangat nggak baik pada kesehatan mental. Karena kalau misalnya kita insecure, membuat kita itu selalu overthinking terhadap hal negatif. Rasanya gimana gitu ya. Jadi misalkan mikir, aduh kok aku jelek banget, kok aku gak punya uang, kok aku misalkan stylenya jelek, merasa kurang terus ya kalau gitu. Misalkan Nah ini dampaknya bisa mengakibatkan sedih yang berkepanjangan. Jadi kitanya sedih terus. Bener gak sih? Kalau dari segi sudut pandang laki-laki nggak begitu sih, nggak harus sedih atau gimana. Cuma yang rasanya gue pengen nih kayak gitu nih gitu. Bener, suka gitu doang sih. Paling kalau misalkan dari sisi sudut pandang cewek mas, kadang seperti itu gitu. Iya, soalnya kan cewek kayak lebih sensitif gitu kan dibanding cowok. Jadi biasanya cewek tuh suka kalau misalkan insecure tuh emang bener-bener jadi overthinking. Terus dengan di titik terparahnya juga ada juga sampai yang menyakiti diri sendiri. Apalagi saking kalau dia misalkan ada kesinggung gitu. Iya gitu ya. Apalagi kalau gitu ada omongan dari orang yang gak enak gitu. Jadi kadang saking dianya itu gak bisa ngontrol insecure-nya itu, dia overthinking, akhirnya dia menyakiti diri sendiri karena dia nggak menerima apa yang dia punya. Kurang bersyukur. Ya itu teh pasti kembali lagi ke kurang bersyukur sebenarnya. Terlebih lagi bila sudah berkepanjangan dan terjebak, bisa jadi kita harus menghadap psikolog karena solusinya gitu. Pasti kan orang yang kayak gitu pasti negative thinking terus, overthinking, gak pede. Nah, jadi harus ada bantuan dari luar juga, psikolog, apa ke psikiater, apa kemana. Bisa sampai keganggu psikolognya ya. Iya. Kalau misalkan ini kan terus pengen ngikuti gaya orang lain terus, gitu. Terus-terusan pengen orang lain kayak gini, kita pengen kayak gitu juga. Orang lain kayak gini, pengen kayak gitu juga. Jadi kan overthinking terus kalau kayak gitu. Jadi bisa menyebabkan psikologi juga terganggu kalau gitu ya. Gitu. Pastilah orang kayak aduh kok orang itu bisa ya, kok kita nggak bisa. Pasti kan kayak gitu ya mikirnya. Terus solusinya nih bagi orang-orang yang suka insecure kira-kira apa dari Kak Alfi? Ya, solusinya kalau dari saya sendiri sih harus bisa lebih bersyukur lah, harus bisa lebih kelihatan apa adanya, jangan memaksakan diri, karena yang kita punya belum tentu orang lain punya juga kan. Jadi kita harus bersyukur, banyakin bersyukur. Yang orang lain punya juga kan belum tentu kita punya juga. Jadi kalau misalkan kitanya banyak bersyukur kan dengan apa adanya, kita kan enjoy aja hidup juga, bakal senang lah gitu, nggak bakal lihat
ngikutin orang-orang gitu. Orang kayak gini ikut kayak gini, orang kayak gitu ikut kayak gitu. Gak bakal kayak gitu, kita juga santai aja hidup juga, enjoy. Berarti berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain yang tidak akan ada habisnya. Jadi Ya. kalau misalnya kita ngebandingin sama orang lain mah emang nggak akan ada habisnya Terus juga aja kan. kayak gitu kalau dibandingin. Pasti kayak gitu. Jadi bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, karena apa yang kita miliki ini belum tentu nih ada di orang lain. Terus belajar juga untuk percaya diri dan mencintai diri sendiri. Iya. Nah ini biasanya susah banget ya. Ya pasti susah karena kan sifat manusia sih sebenarnya yang selalu pengen Lebih dari orang. ya Nah, terus pasti kayak aja gitu. sifat manusia juga sih. Cuma ya dengan banyakin bersyukur, kita juga kan pasti bakal sadar diri gitu. Ya udahlah, kita segini aja gitu, udah Jadi lebih syukurin, menerima aja menerima, gitu apa ya. yang kita miliki gitu. Terus kayak juga harus mencari lingkungan yang bisa menghargai segala perbedaan yang ada dalam diri kita. Kadang lingkungan kita itu kayak memaksa. Misalnya kita lingkungannya dekatnya sama orang-orang yang hedon, Ya. apa-apa orang-orang yang selalu menghambur-hamburkan Gaya uang, hidupnya, iya, ya, gaya gaya hidupnya. hidupnya. Jadi kan kita juga suka ikut ke bawah Ya, gitu. terbawa lingkungannya kalau kayak gitu. Gitu. Kayak misalkan kita temannya sama orang-orang yang suka HP-nya iPhone apa gimana, kan kita juga suka pengen ikut Ya, beli, suka minder kan minder. kalau nggak punya. Gitu sih. Tapi ya kalau misalkan kita bisa untuk lebih bersyukur sih, menahan diri, kita ya bisa dengan prinsip kita sendiri gitu, nggak bakal ke bawah sama lingkungan atau apa. Ya kita ya biasa aja gitu. Kalau misalkan lingkungan seperti itu ya kita mah lebih untuk menahan diri aja gitu. Misalkan kita segini adanya ya udah lah, paling gitu. Kalau misalkan Jadi biar nggak jangan terbawa, memaksakan jangan kali ya. memaksakan. Terus nyari lingkungan juga yang setara lah sama kita, yang istilahnya tuh yang kekejar sama kita. Jangan sampai kita teh maksain, apalagi sampai ke orang tua minta-minta uang, Sampai nyusahin iya, ya. nyusahin orang. Kasian. Kan nanti yang rugi bukan dia doang, sama orang tuanya juga, sama iyalah banyak orang-orang yang terkait gitu. Terus harus juga menjadikan idola sebagai rasa untuk mencintai diri sendiri dan untuk menambah kepercayaan diri. Jadi kita tuh harus mengidolakan diri sendiri. Maksud mengidolakan tuh jadi harus cinta sama diri Ya. sendiri, bener gak sih? Bener-bener kita harus bersyukur, mencintai yang apa adanya gitu. Jadi harus istilahnya tuh, yang ngelihat diri sendiri aja gitu. Kayak kita lihat kaca gitu, diri kita tuh kayak gini nih, udah pantas kayak gini tuh, udah wow lah gitu. Jangan berkaca teh ke orang lain. Jadi kan kita nggak akan kekejar, apalagi yang di atas kita gitu. Nah kalau yang di bawah kita juga nggak boleh, nanti kitanya terlalu pede, ya nggak sih? Iya benar. Kalau misalkan kita juga terlalu pede, nanti malah terlalu over. Iya. Jadi jangan membandingkan diri kita teh sama orang lain. Terus berhenti juga membuat standar kecantikan atau standar lainnya atas diri sendiri demi diakui oleh sekitar. Jadi misalkan standar cantik aku tuh kayak gini biar diakui sama orang lain, standar style aku tuh kayak gini. Pasti kan kayak gitu ya kalau Ya, pastinya sih. insecure tuh pasti dari situ juga. Sebenarnya kan relatif kebanyakan sih ya. Kalau misalkan dari standar kayak gitu, standar orang kan, penilaian orang-orang kan beda-beda biasanya. Relatif yang kalau gitu. Lebih baik ya kita mah percaya diri aja gitu. Kalau misalkan kita percaya diri juga kan, nanti pasti orang-orang kan bakal ngelihatnya, oh ini mah beda nih gitu. Pasti kayak gitu sih kurang lebihnya kalau misalkan kita percaya diri mah. Soalnya kan dari kelebihan orang lain juga pasti ada sisi kekurangannya juga, bener nggak Pasti, sih? pasti. Semua orang kan nggak mungkin sempurna itu. Ya. Bahkan kalau misalnya kita ngelihat artis atau apapun, kan pasti mereka juga punya kekurangannya. Jangan jadi, aduh kita pengen jadi kayak Syahrini, kan nggak bisa. Iyalah pasti jauhan. Pasti nggak akan kekejar. Nah dari tema sekarang insecure akibat kurang bersyukur ini, setelah tadi ngobrol-ngobrol sharing, apa nih kesimpulan yang bisa diambil dari tema kali ini? Ya buat kesimpulan sih, kita kan insecure itu hal yang tidak baik untuk
dari untuk manusia itu sendiri, mau baik itu perempuan, laki-laki, alangkah baiknya kita bersyukur dengan diri sendiri dan lebih berkaca pada diri sendiri, tidak mengaca pada orang lain yang akan nantinya bakal selalu merasa kurang gitu. Jadi intinya harus banyakin bersyukur. Jadi pesan buat teman-teman sekalian yang ngedengerin podcast kali ini, intinya harus banyakin bersyukur dan cintailah diri kalian apa adanya. Jangan sampai kalian ngerasa gak pede karena kekurangan kalian nih. Karena setiap orang pasti punya kekurangan ataupun kelebihan, dan kekurangan itu bukan dijadiin sebagai untuk kita insecure atau gimana, malah harus melengkapi kelebihan kita gitu. Benar gak sih? Benar. Karena setiap orang kan punya kelebihan dan kekurangannya. Kita punya kelebihan, orang lain pun punya kelebihan. Kita punya kekurangan, orang lain pun pasti punya kekurangan. Manusia itu nggak ada yang hidupnya sempurna. Yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, Kak ini sangat soleh sekali ya teman-teman. Mungkin cukup sekian podcast kali ini. Mohon maaf apabila banyak kata-kata dari kita yang kurang berkenan ya. Iya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.